Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Bantu Sesama Selamatkan Nyawa. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ibu Hajah Hendarini dan juga Dr. Vini. Kita ada segmen kedua nih, saya ingin ke Ibu Hajah lagi nih. Apa sih tantangan-tantangan yang PMI hadapi saat akan memenuhi kebutuhan kantong darah? Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa kebutuhannya meningkat dan PMI ini kejar-kejaran nih untuk memenuhi stok darahnya. Tantangannya seperti apa ke depan, Bu? Tantangannya pertama kesadaran bagi masyarakat kita yang belum sepenuhnya mungkin kurang rela atau kurang pengetahuan atau memang ini ya, atau kadang-kadang ada kecurigaan seperti ini. Aku donorkan sekarang, tapi nanti pas saudara saya butuh, nggak ada yang nolongin. Ternyata PMI stoknya habis. Itu juga tantangan. Misalnya kita beberapa orang sudah rela, begitu ada keluarganya sendiri yang butuh, itu stok kita nggak ada. Iya, relawan kalau nggak rela nih gimana? Gitu? Ya itu yang nggak bisa, harus rela kan. Ini, tapi alhamdulillah juga sih nggak terlalu ini. Ternyata setiap hari juga masih ada. Cuman untuk memenuhi stok ini yang memang harus kita betul-betul betul-betul continue, berkesinambungan dan tidak putus asa untuk selalu kita berkolaborasi dengan semua sampai seluruh perusahaan baik swasta, pemerintah, BUMN, segala macam. Nah, tantangan yang lainnya juga kadang-kadang bisa memenuhi syarat untuk pendonor, rupanya dengan jarum tuh takut, Mas. Waduh, iya ada juga yang takut dengan jarum, gagah, gede, tinggi gitu ya. Ternyata begitu mau disuntik takut ya. Nggak bisa juga gitu ya, Bu? Nggak bisa juga. Nggak bisa dipaksa juga? Nggak bisa paksa. Kemudian juga kalau untuk perempuan kan harus tidak dalam datang bulan kan juga tidak bisa, Mas. Jadi memang kita betul-betul harus terus-menerus sosialisasi untuk bisa. Tantangannya sih memang banyak ya. Satu, tenaga kita juga kurang ya, Mbak ya. Jadi kadang-kadang juga harus kerja terus-terusan, kerja sehari itu kadang lembur, untuk kadang kita kan ada yang kerja di laboratorium, ada yang menyadap, ada yang jaga gawang gitu ya. Jadi tenaga juga kita masih kurang. Apalagi anggota kan punya aktivitas masing-masing juga sebenarnya ya, Bu ya. Enggak, kalau yang ini tim UDD, timnya Dr. Vini. Itu standby gitu ya? Itu standby. Oke. Ya, karena sudah staff, istilahnya karyawan memang. Oke. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau datang kapan saja sebenarnya bisa gitu ya? Bisa, kapan saja bisa. Oke, saya ingin ke dokter nih. Ya. Untuk mendonorkan darah ini kan ada yang jemput bola, ada yang tunggu bola nih, dokter. Nah, ini yang mana yang lebih efektif nih kalau di Bengkulu lah khususnya, dokter? Baik, nah ini balik lagi ke tantangan tadi sebenarnya. Tantangannya itu kalau yang Bu Hendarini tadi sebutkan itu tantangan yang lebih relatif ya. Iya. Ini kebanyakan tantangannya itu adalah bagaimana kita menjemput bola sebenarnya yang lebih efektif. Karena kenapa? Terkadang usia dari 8, kan untuk pendonor darah itu kan usianya dari 17 sampai dengan 60 tahun ya. Artinya kan usia produktif. Rentangnya juga panjang. Iya, betul sekali. Dan biasanya usia produktif dan banyak aktivitas seperti dia bekerja dan yang lainnya, seperti kuliah seperti itu. Nah, kita akan jemput bola. Jadi beberapa kita sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi baik swasta maupun pemerintah. Kemudian juga kita bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus. Ya kan, karena rentang dari 17 sampai 60 itu kan termasuk juga mahasiswa ya, seperti itu. Jadi kita jemput bola, datang ke tempat instansinya atau ke kampusnya dari pendonor kita sendiri, seperti itu. Dan ini yang harus dipahami bahwasanya terkadang beberapa instansi itu memikirkan kalau seandainya ada suatu event kegiatan donor darah, yang dipikirkan adalah biayanya akan keluar berapa gitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwasanya saat kita melakukan event donor darah,
dari PMI Provinsi Bengkulu khususnya di unit transfusi darah itu tidak berbiaya. Jadi untuk instansi yang akan bekerja sama untuk melakukan kegiatan sosial donor darah itu cukup hanya menyiapkan tempat dan personel staf untuk yang pendonornya. Berarti urusannya sekarang ini mau atau nggak mau? Iya, betul seperti itu. Jadi karena kenapa dari PMI sendiri pun bagi yang sudah mendonor itu akan kita kasih snack, ada goodie bag. Termasuk di dalamnya juga ada obat-obatan, makanan, obat tambah darah ya, makanan, dan kita juga kasih souvenir berupa tumbler seperti itu. Jadi nggak usah dipikirkan kalau habis donor kan pasti nanti lemas badannya. Kita dari PMI sudah menyiapkan goodie bag untuk para pendonornya. Seperti Dan itu. sudah bisa langsung beraktivitas kan? Bisa orang langsung yang beraktivitas, iya betul sekali. Karena kenapa darah yang diambil itu hanya 250 mili. Iya, bukan 2 liter ya. Bukan 2 liter. Tubuh kita ini ada kalau untuk pria itu ada sekitar 6.000 sampai 7.000 liter. Kalau wanita 4.000 sampai 6.000. Yang diambil hanya 250, artinya sekitar 1/7 Oke. bagian tubuh yang Jadi, ini kan. masih bisa sangat untuk beraktivitas Iya betul. sehari-hari gitu. Jadi Iya, jangan betul sekali. takut dan jangan risau takut. gitu ya. Iya betul. Oke. Kan Intinya mau atau tidak mau iya sekarang betul. gitu. Karena itu tadi menyadarkan kita masyarakat pola pikirnya, pola pandangnya pikirnya. gitu yang Iya, yang menjadi tantangan besar saat ini. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan nantinya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.